Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan mikrofonnya untuk dibuka dulu. Nah, suara ibunya apakah terdengar jelas? Silakan dibuka dulu mikrofonnya. Jelas. Waalaikumsalam, jelas Bu. Waalaikumsalam. Oke, bisa Waalaikumsalam. dulu ininya gambar-gambarnya. Ibu pengen lihat wajah-wajah anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Nah, dibuka dulu. Ada Fuad ya. Fuad kelas apa Fuad? Pak? Fadil Kolbi. Kelas Ya, Bu. Kelas multimedia 2. 10 multimedia 2. Oke, alhamdulillah sudah ada Miftah. Miftah, assalamualaikum Miftah. Waalaikumsalam Ibu. Kelas apa Miftah? Kelas ekstrak aja Ibu. 10 TKJ. Oke. Ayo dibuka lagi kameranya, Ibu pengen lihat di wajah-wajahnya yang udah pada mandi kan? Tentunya. Atau belum? Cuma pakai seragam aja. Gak apa-apa, yang penting kamu sudah ada ya, hadir untuk mengikuti Zoom kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah yang sudah bergabung hari ini baru berapa nih? Baru 52, seharusnya kurang lebih ada 7 kelas ya, kurang lebih 200-an ya. Tapi ada beberapa mungkin yang sedang PKL, khususnya untuk yang kelas 11 ya. Oke, ada 10 MM1 sudah hadir. Mana 10 MM1? Mana? Ada, Bu. Nah, ada Revika. Oke. Kemudian Ibu absen dulu nih. 10 MM2. Siapa ya? 10 MM2. Oh, ada Aryan. 11 itu Sorry. Aryan kelas 11 ya? Absen. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mana ini wajahnya? Tutup lagi wajah-wajah ini. Nah, mana ya MM2 nih? 10 MM2 ada siapa ya? Dimatiin tuh. Hadir Bu. Mana coba yang hadir? Wajahnya belum menampakkan. Mana ya? Oh itu ada siapa? Denia ya? Halo Denia, sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke, kemudian ada 11 MM2 mana ya? Nah ini yang Arya nih. Walu. Arya Putra ya, betul nggak? Aryan 11 MM2. Ya Bu, Oke, sama siapa tuh di sebelahnya? ada Rafli Bu. Rafli, mana Rafli ya sebenarnya? Halo Rafli. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian ada 11 TKJ. 11 TKJ ini. Ada 11 TKJ. Rafli. Rafli ya. Rafli baru gabung nih. Belum ada wajah. Halo Sehan. Sehan. Tapi enggak ada. Nggak ada gambar ya? Ada gambar. Oke, kita tunggu 5 menit ya.
sudah menunjukkan pukul 10.15 ya. Baiklah, kita mulai saja ya. Oke, boleh sekarang ditutup kembali gambarnya. Kalian simak dengan baik rangkaian kegiatan Smarttrend 11 di hari ke-5 ya, hari terakhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 10 TKJ, kelas 11 TKJ, kelas 10 MM1, 10 MM2, 11 MM1 dan 11 MM2. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kajian Zoom langsung ya. Kajian langsung kegiatan Smarttrend 11 dalam bulan Ramadan tahun ini ya. Alhamdulillah kita bisa bersama di hari terakhir ini. Kalian minggu-minggu hari-hari kemarin mengikuti Smarttrend 11-nya dengan menerima 2 materi yang di-share oleh Bapak Ibu Wali kelas, kemudian mengisi link Bitly yang sudah di-share dengan pendamping dari masing-masing guru PAI ya. Nah, Ibu kemarin baru ngerekap Smarttrend itu ada beberapa siswa yang memang belum mengisi dari awal ya. Nah, ini nanti penanggung jawabnya adalah guru PAI kalian. Jadi Ibu harapkan bagi yang belum mengisi, silakan untuk mengisi link Bitly agenda buku agenda Ramadannya ya, yang dari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari ini kajian Zoom meeting ini ada daftar hadir yang mesti kamu isi, yang sudah di-share juga melalui Bapak Ibu Wali kelas. Kemudian di kolom paling bawahnya ada materi apa sih yang disampaikan pada kajian kita kali ini ya. Kalian juga jangan lupa untuk mengisi absennya itu. Karena semua link Bitly agenda buku Ramadan dan daftar hadir itu akan direkap oleh Bapak Ibu dari tim MGMP PAI ya. Baiklah, untuk memulai acara kita di pagi hari ini, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir dari tim MGMP PAI yang alhamdulillah hari ini ada Bapak Rival dan Ibu Mia yang akan memberikan atau memaparkan materi tentang Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita pasti banyak informasi, banyak ilmu yang akan kita dapat dari kajian kita hari ini ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan silakan kepada pemateri kita. Assalamualaikum Pak Rival dan Ibu Mia. Oke, alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Oke, silakan anak-anak di rumah sudah menanti kajian dari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita bisa bertemu ya di kegiatan sanlat hari terakhir. Meskipun kita bertemu dalam keadaan virtual, tetapi tidak menghalangi semangat kita dalam beribadah, memperbanyak amal ibadah ya. Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas tentang meraih keutamaan Lailatul Qadar. Mungkin ketika mendengar Lailatul Qadar kita sudah tidak asing ya, apalagi di bulan Ramadan ini, karena Lailatul Qadar sendiri datangnya di bulan Ramadan. Kemudian apa sih Lailatul Qadar itu? Nah, Laila itu artinya malam, sedangkan Qadar di sini dari segi bahasa terdapat 3 makna yang semuanya itu menggambarkan Lailatul Qadar. Yang pertama, Qadar yang berarti penentuan. Penentuan apa? Penentuan diturunkannya Al-Quran atau penentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kemudian makna Qadar yang kedua yaitu mulia. Malam ini malam yang mulia. Bahkan saking mulianya Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Qadar makna yang ketiga yaitu sempit.
Kenapa sempit? Karena Allah menurunkan para malaikatnya untuk turun ke bumi untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk kita gitu ya. Makanya ketika Lailatul Qadar datang, jangan sampai kita menyia-nyiakannya gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang mulia, yang jika kita beribadah pada malam tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Mau make aing mah. Kemudian hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu bi'idzni rabb tanazzalul malaikatu warruhu bi'idzni rabbihim min kulli amr. Di malam itu turunlah para malaikat dan malaikat Jibril dengan seizin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, kemudian di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, jangan sampai jangan sampai terlewat gitu. Sekarang kan masih ada waktu ya, sekitar 4 malam lagi ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai untuk tidak melaksanakan ibadah. Kemudian kapan sih waktu Lailatul Qadar itu? Nah, banyak ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu datangnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, sekarang masih ada 2 kesempatan lagi ya, malam ganjil, yaitu malam ke-27 dan malam ke-29. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa sih? Kayak gimana sih ciri-ciri fisiknya gitu ya untuk datangnya Lailatul Qadar itu? Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan ya kalau misalkan Lailatul Qadar itu datangnya tuh ciri-cirinya tidak panas juga tidak terlalu dingin gitu. Dan Nabi Muhammad juga berkata kalau misalkan Lailatul Qadar datang itu ada angin yang berhembus ya sepoi-sepoi gitu, tapi tidak terlalu kencang anginnya. Tapi justru ciri-ciri yang paling utamanya tuh kelihatannya tuh pas besok paginya. Kenapa? Matahari tidak terlalu terang gitu ya, tidak terlalu kelihatan. Karena apa? Karena tadi malaikat bergantian naik ke langit kayak gitu, makanya ketutup sama matahari kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya untuk dari keutamaan Lailatul Qadar akan dijelaskan oleh Karifah. Persilakan kepada Karifah. Terima kasih. Terima kasih untuk selanjutnya mengenai hal-hal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebuah peristiwa yang memang sangat Allah janjikan kasih bonus luar biasa, kasih reward bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena rata-rata usia dari umat Kanjeng Nabi itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Adalah yang lebih. Tapi kebanyakan orang itu usianya segitu gitu, antara 60 sampai 70. Ada yang lebih kurang lebih gitu kan, karena yang namanya usia itu tidak ada yang tahu. Malah bisa saja kita juga yang katanya masih muda belum tentu besok bisa masih
hidup gitu kan, karena itu sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dari itu Allah memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad, yaitu sebuah malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu mungkin ini sebuah malam yang tanpa dikasihkan kepada umat-umat lain gitu. Umat Nabi Adam sampai pada umat yang itu Nabi Musa itu tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan justru hanya ada di umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, atas dasar apa Allah memberikan sebuah bonus malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, tadi seperti tadi bahwa dari segi usia pun kita itu sangat sangat cuman sebentar gitu, antara 60 sampai 70, kalau umat kan nabi-nabi yang lain bahkan ada yang sampai 1000 tahun gitu. Nah, kita itu sangat sangat sedikit umat dikasih jatah umurnya gitu. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan kenapa Allah menurunkan Lailatul Qadar, salah satunya itu ada sebuah hadis bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada seorang Bani Israel yang setiap hari itu fisabilillah, perang fisabilillah, maka para sahabat Kanjeng Nabi itu sangat takjub gitu. Masa ada gitu seorang manusia yang setiap hari itu fisabilillah gitu kan, itu sangat luar biasa gitu. Ketika dikasih tahu kepada para sahabatnya, oh gitu kan, terkejut sekali gitu kan. Saya juga ingin dong itu seperti itu, ingin merasakan bahwa selama 1000 bulan itu kan perang terus, fisabilillah terus gitu kan. Tapi itu tidak mungkin gitu kan. Kalau dihitung-hitung ketika umur Nabi Muhammad itu umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70, kalau dikurangi dengan usia kita usia balik, maka dikurangi juga dengan usia 15 tahun. Kalau untuk laki-laki gitu. Ketika maka kalau diukur untuk perang itu nggak akan cukup gitu untuk mengikuti Bani Israil yang tadi itu mah. Itu ya dari segi usia pun. Kemudian dari segi pahala gitu kan, pahala 1000 bulan gitu, kita sangat diinginkan gitu kan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa sih yang tidak ingin ingin mendapatkan pahala selama 1000 bulan gitu. Kalau untuk ibadah pun kita, kalau 60 tahun kita ibadah gitu kan, itu paling ukurannya berapa tahun yang memang benar-benar untuk ibadah itu gitu kan. Kalau umur kita hitung saja umurnya 60 tahun dikurangi 15 tahun itu karena belum dihitung ibadah gitu kan, karena belum balik, maka sisanya hanya 45 tahun. Ketika usia 45 tahun itu, kita kalau dihitung per hari itu hanya sekitar per satu sholat itu 10 menit sampai 15 menit, berarti satu hari itu hanya rata-rata kita beribadah hanya 1 jam, berarti sisanya 23 jam lagi kita dipakai apa gitu kan. Nah, sehingga Allah memberikan reward, memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad. Ditambah lagi pada zaman sekarang untuk mendapat Lailatul Qadar itu sangat-sangat susah gitu, banyak godaannya. Di samping yang pertama itu ketika mau mendapatkan Lailatul Qadar, kita itu masih teringat, oh ini sudah mau lebaran. Yang teringat itu kita mau beli baju baru gitu kan, bukan teringat malam Lailatul Qadar. Ternyata kita ingatannya oh udah lebaran juga gitu. Yang kedua, ketika kita mau malam Lailatul Qadar, kita itu terganggu dengan acara bukber gitu kan, kebiasaan yang sekarang kita alami itu gitu. Sampai bukber itu kan kita bukber, ngobrol-ngobrol dan makan terus kenyang gitu. Apalagi anak laki-laki ini sukanya pada ngopi-ngopi di kafe gitu kan, nongkrong gitu kan. Nah, itu godaan-godaannya pas pulang ke rumah kan capek gitu, gimana mau ikut Lailatul Qadar gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau zaman dahulu umat Nabi Muhammad itu sangat-sangat menginginkan gitu. Nah, mudah-mudahan kita dengan adanya kajian ini kita menjadi bersemangat lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita masih ada waktu 4 sampai 5 hari lagi. Mudah-mudahan kita Lailatul Qadarnya belum turun ya. Mudah-mudahan gitu, karena suatu peristiwa ini tidak ada yang tahu gitu. Nah, ada beberapa keutamaan. Yang pertama tadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu adalah 83 tahun, 3333 gitu kan. Nah, kalau dibulatkan berarti 83 tahun 4 bulan. Itu kan ketika kita beribadah di malam itu, maka pahalanya sama dengan 83 tahun 4 bulan.
kalau kita beribadah gitu kan. Satu kali ibadah maka bisa dihitung usianya 83 atau 4 bulan. Jangan sampai tapi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar kita bisa berpikir saya mah nggak akan ibadah lagi karena ibadahnya sudah dikalikan yang 83 atau 4 bulan. Nah, jangan seperti itu, tetap kita harus laksanakan sholat wajib lebih giat, ibadah lebih giat, sedekah lebih giat. Nah, kemudian Allah juga tidak semua manusia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Semua orang muslim itu tidak mungkin mendapatkan Lailatul Qadar karena itu hak prerogatif Allah, itu kekhususan dari Allah gitu kan kepada umatnya. Bagi siapa umatnya? Itu umat-umat yang bertakwa gitu kan. Ketika kita bisa menjalankan puasa bulan Ramadan dari awal sampai akhir itu bagus gitu kan, mengikuti sholat tarawih, sholat wajib setiap hari jalan terus, sholat berjamaahnya jalan, puasanya jalan, sedekah jalan, maka mudah-mudahan dengan hal-hal itu kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pada malam itu Allah menurunkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Itu tanazzalul malaikatu warruhu fi idni rabbihim min kulli amr. Untuk mengatur segala urusan yang ada di muka bumi ini selama 1 tahun penuh gitu. Nah, tapi ada juga Allah juga berkata bahwa tidak semuanya bisa tidak semua mendapatkan Lailatul Qadar. Allah juga tidak akan memandang mereka yang pandangan penuh rahmat. Jadi ada orang-orang yang tidak Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, tidak dengan penuh rahmat. Yaitu siapa saja sih orang-orang yang tidak dikasih rahmat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan tidak mau seperti itu ya. Kita itu ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa sih Allah tidak akan memaafkan dan mengampuni orang-orang tersebut ketika di malam Lailatul Qadar? Yang pertama yaitu orang yang pecandu minum arak gitu. Nah, di sini ketika ada orang-orang yang mengikuti minum minuman arak gitu, nah itu Allah tidak akan melarang, tidak akan memandang kepada beliau. Itu jelas bahwa di dalam hadis dikatakan bahwa di dalam Quran dikatakan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya, bahwa sesungguhnya yang namanya khamr dan lain-lainnya itu adalah sebuah amalan dari syaitan. Maka kita harus bisa menjauhkan diri kita dari meminum minuman khamr. Jelas bahwa innamal khamru itu dilarang, kemudian setiap khamr itu adalah haram. Atau setiap yang memabukkan itu adalah haram. Tidak hanya khamr, hal-hal lain pun gitu kan, arak dan lain-lain, ada narkoba gitu kan, dan yang lain obat-obatan yang dilarang itu tetap gitu kan, sama Allah juga tidak akan memandang ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Allah juga tidak akan pernah memandang gitu kepada orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Jelas bahwa kita itu lahir dari seorang ibu bapak kita. Tanpa adanya ibu dan bapak kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat yang bertanya siapa yang harus kita hormati, kata Kanjeng Nabi, ya ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga ibumu. Kemudian yang keempat adalah bapakmu. Nabi menyebutkan bahwa 3 kali tentang ibu dan 1 kali tentang bapak. Maknanya bahwa ketika kita itu harus bisa berbuat baik pada ibu, gitu kan? Karena lebih-lebih bahwa ibu itu adalah orang yang melahirkan kita, gitu kan. Di samping itu melahirkan, ibu itu harus mengandung selama kurang lebih 9 bulan, gitu kan. Kita harus bisa merasakan bahwa mengandung itu bukan hal yang mudah, gitu kan. Bukan hal yang gampang, gitu kan. Kita beratnya itu, kandungannya itu berapa kilo ya Bu ya, itu kan ada itu sangat luar biasa gitu. Ibu itu sampai sekuat itu bisa mengandung kita, gitu kan. Kemudian setelah mengandung, ibu itu melahirkan kita. Ketika melahirkan, ibu itu seperti antara hidup dan mati, gitu kan. Itu sangat-sangat luar biasa perjuangan ibu untuk melahirkan kita. Kemudian setelah melahirkan, seorang ibu itu juga mengurus kita juga. Minimal dalam pengurusan mengasihi ASI itu selama 2 tahun di dalam ayat Al-Quran juga. Nah itu luar biasa, itu harus memberikan ASI selama 2 tahun. Kemudian yang memandikan kita juga. Kadang-kadang ibu itu ketika kita sakit, itu kan ibu juga yang mengurus kita.
Itu seperti saya kalau dulu ketika SMA itu masih diurus sama ibu ketika saya sakit juga. Itu kan luar biasa perjuangan seorang ibu, selalu memikirkan kita. Ketika kita keluar jalan-jalan atau apa, ibu itu selalu memikirkan. Kalaupun ke sekolah, kita sekolah, putus sekolahnya belum pulang, mas ditelepon, nah kamu masih di mana? Itu kenapa belum pulang? Itu luar biasa jasa seorang ibu. Kemudian yang ketiga, yang suka memutuskan hubungan persaudaraan. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu kan sangat melarang gitu kan bagi siapa saja yang suka memutus persaudaraan. Itu kan karena sesama Muslim kita itu adalah bersaudara gitu kan. Kalau di dalam hadis dikatakan bahwa kita itu seperti organ tubuh gitu. Seperti organ tubuh yang mana ketika satu organ itu sakit maka semuanya akan merasakan sakit. Nah, kalau kita memutuskan persaudaraan dengan teman, dengan saudara, dengan yang lainnya, maka ada hal yang kurang gitu kan dalam hati kita. Bahkan di dalam suatu pepatah dikatakan 1000 teman itu terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan satu musuh gitu ya. Nah, ketika kita hanya punya satu musuh, itu kan itu terlalu sempit hidup kita, gitu kan. Dengan kalau dibandingkan dengan 1000 teman. Karena kalau kita punya teman banyak, kita mau pergi kemanapun kita merasa aman. Mau ke Jakarta ada teman bisa singgah ke rumah teman kita, mau ke Sukabumi bisa singgah di rumah teman kita, gitu kan. Tapi kalau kita punya musuh, jangankan ke Jakarta, ke Sukabumi, mau ke tetangga juga merasa terhalangi, takut gitu kan, karena ada teman. Saya nggak mau ke sana gitu, karena malu di sana ada teman yang saya benci. Mau kumpul sama teman yang lain, nggak suka, nggak ramai, ada dia gitu kan. Nah itu jadi menjadi sempit hidup kita itu ketika mempunyai permusuhan dengan teman-teman kita. Kemudian ada lagi yang sama yang keempat adalah suka mendendam bermusuhan. Nah, ini jangan sekali-kali kita mempunyai dendam gitu. Apalagi lebih dari 3 hari gitu kan. Sama muslim itu tidak boleh mempunyai dendam dengan sama muslim lagi. Gitu. Ini sangat dilarang oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ada amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar datang. Salah satunya dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah menghidupkan malamnya, yang kedua membangunkan keluarganya, dan yang ketiga melakukan hubungan badan. Tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Yang pertama itu menghidupkan malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau itu selalu diam di masjid, i'tikaf di masjid, menghidupkan malam. Kemudian yang kedua adalah membangunkan keluarganya. Itu yang kedua itu hal yang dilakukan oleh Rasul itu sebelum kepada orang lain adalah kepada keluarganya sendiri. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita wa ahlikum dan keluarga kita dari api neraka. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Rasul ketika mau ibadah, yang diajak terlebih dahulu ini adalah keluarganya sendiri, bukan orang lain gitu. Nah, ini ajaran yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Ini adalah bagi orang-orang yang sudah menikah, gitu kan. Ya, Rasulullah selalu mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu fokus di 10 malam terakhir ini Rasulullah selalu beribadah full kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada amalan-amalan lain yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan lain yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah i'tikaf di masjid, berdiam diri, gitu kan. Nah, beda dengan antara i'tikaf dengan melewati masjid saja, gitu. Nah, itu harus bisa dibedakan. Kalau i'tikaf itu berdiam diri di masjid, gitu kan. Khususnya bagi laki-laki, gitu. Apalagi teman-teman semua belum nikah, belum ada beban pekerjaan, belum apapun itu gitu kan, maka dianjurkan sekali gitu. Ketika 10 malam terakhir, ayo kita beribadah, ayo kita beriktikaf di masjid. Kalau sekiranya besoknya tidak ada kegiatan lagi gitu. Apalagi besok hari Sabtu itu sudah libur sekolah. Ini 5 hari terakhir ini sudah gak ada kegiatan sekolah. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Kemudian
Dan bila amalan-amalannya lainnya yaitu memperbanyak sholat sunnah, gitu kan. Nah, ketika kita mempunyai amalan-amalan sholat sunnah seperti melakukan sholat tarawih berjamaah, kemudian ada lagi sholat hajat, gitu kan. Sholat hajat itu adalah sholat ketika kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ada masalah, maka meminta kepada Allah melalui sholat hajat. Ketika ada yang diinginkan oleh kita, coba kita datangi Allah, sholat terus menghadap dan berdoa kepada Allah dan sholat hajat. Kemudian amalan sunnah yang selanjutnya itu sholat taubat gitu. Kita merasa bahwa yang namanya manusia itu banyak dosa gitu kan, banyak dosa, apalagi dosa-dosa yang tidak kerasa gitu. Jadi dosa yang tidak kerasa sama kita, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi membaca Al-Quran. Nah, di sini kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, karena di dalam hadis dikatakan bahwa satu kali kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan membalas dengan 10 kali kebaikan. Apalagi di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih dari itu. Bahkan ketika kita kalau ikhlas, Allah akan lebih memberi lebih dari 83 tahun 4 bulan gitu pahalanya. Nah, kemudian kenapa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu sebagai doa gitu kan. Al-Quran itu adalah bahasa yang paling indah, sastra yang paling indah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah Al-Quran gitu. Nah, mari kita berdoa, tidak ada apapun, coba kita berdoa melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Setelah kita baca Al-Quran, mari kita berdoa. Kemudian Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan linas, sebagai petunjuk bagi umat manusia gitu kan. Maka sebagai orang muslim, kita ketika ada apapun, ada masalah, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu adalah sebagai obat, syifa gitu kan. Al-Quran itu sebagai obat dari segala penyakit gitu kan. Dan sebaik-baiknya ucapan adalah Al-Quran. Mari kita berucap seperti ucapan Al-Quran, dan arti lain kita harus bisa mengamalkan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya amalan-amalan ibadah lainnya yaitu memperbanyak istighfar gitu kan. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih dari 70 kali istighfar setiap hari. Rasul itu, yang notabene bahwa Rasul itu adalah orang yang dimaksud dari segala kesalahan gitu. Rasul kita gitu kan, yang bukan siapa-siapa gitu, mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim pun jarang gitu. Maka sehari pun kita jarang, nggak pernah gitu, karena nggak pernah kita membaca istighfar gitu. Nah, Rasulullah itu ketika membaca istighfar itu 70 kali gitu kan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Rasulullah itu ketika membaca istighfar itu sampai 100 kali per hari gitu. Nah, kita jangan hitung 100 kali per harinya, 70 kali per harinya berapa. Kita kalau sehari sholat 5 waktu, maka dihitung-hitung sehari 5 waktu itu kalau ingin mencapai 100 hari, berarti sehari itu satu waktu itu 20 kali istighfar. Itu kan sudah bisa mencapai 100 kali istighfar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian membaca Sayyidul Istighfar. Kemudian ada lagi istighfar Nabi Adam alaihissalam ketika beliau itu diturunkan dari surga karena melakukan kesalahan. Nabi Adam diturunkan ke surga, ke dunia itu dari surga. Apa yang dibaca oleh Nabi Adam ketika itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu suatu istighfar ketika Nabi Adam mempunyai kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus gitu kan. Nah, Nabi Yunus ketika itu ditelan ikan gitu, ketika itu maka beliau berpikirnya bukan apa-apa, ini siapa sih yang memasukkan saya ke sini. Beliau Nabi Yunus tidak bersuuzon kepada orang lain, tapi beliau berpikir bahwa saya ini banyak dosa, kata Nabi Yunus. Maka beliau ketika hal itu terjadi, maka beliau membaca la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya ini sangat-sangat terbukti bahwa saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ketika kita punya salah, ya kita harus bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak tasbih. Nah, di sini ada sebuah tasbih yang ringan di ucapan, kemudian berat di timbangan. Itu salah satunya yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan kata Rasulullah SAW. Kita perbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Kemudian membaca tahlil, membaca takbir dan sebagainya. Kemudian ada lagi memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus memperbanyak sholawat karena tanpa adanya beliau, tanpa adanya Nabi Muhammad, kita tidak akan ada di muka bumi. Kata Allah, saya tidak akan menciptakan bumi ini kalau tanpa Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita mempunyai keinginan atau apapun, anjurannya yaitu memperbanyak sholawat juga kan, seperti itu. Ya, supaya apa yang diinginkan oleh kita itu mudah-mudahan dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal lain yang ketika malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak doa gitu kan. Doanya yaitu yang salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, gitu kan, innaka afun karim, sesungguhnya engkau afun, itu maha pemaaf. Itu kan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya engkau Allah, yaitu kepada Allah afun, maha pemaaf. Ada lagi ditambahan karim, yang maha mulia Allah itu. Tuhibbul afwa, bahwa Allah itu mencintai atau suka memaafkan. Maka di terakhirnya fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, dalam hadis tersebut bahwa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau dalam riwayat lainnya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu sama aja gitu kan. Nah, itu kita perbanyak doa-doa seperti itu gitu kan. Kita mempunyai dosa akan kita berampuni gitu kan. Kita waktunya Lailatul Qadar itu mari kita gunakan sebagai waktu mengukur diri gitu kan, waktu hisabat. Hasibu antu hasabu, hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah luar biasa banget dosanya. Nah, sebelum itu mari kita mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada lagi mengeluarkan infak dan sedekah gitu kan, terutama infak dan sedekah ini kepada orang-orang terdekat, itu kan, dari keluarga, kerabat terdekat, kemudian teman-teman. Apabila ada yang tidak mampu, kita harus mengeluarkan sedekahnya gitu kan. Nah, ini juga ada lagi sedekah itu tidak hanya berupa materi. Pas saya itu tidak punya uang sedekahnya, ya tidak apa-apa, karena yang namanya sedekah itu tidak hanya berupa uang gitu kan. Kalau kita punya barang, ya kita bolehlah kasihkan barangnya. Ada lagi yang paling murah ketika sedekah itu tersenyum gitu kan. Nah, kita harus memperbanyak tersenyum. Tabassum fi wajhi akhika shadaqah, dalam itu kan keterangan bahwa tabassum, senyummu di depan saudaramu adalah sebuah sedekah. Itu kan luar biasa. Karena kenapa disebut sedekah ketika kita bersenyum di depan orang lain? Karena ketika kita senyum di hadapan orang lain, maka itu akan membuat orang lain itu merasa tenang, merasa bahagia dengan senyum kita. Beda lagi kalau kita cemberut, ketemu dengan orang lain terus cemberut, apalagi sampai memalingkan wajah kita. Itu kan yang terjadi bukan ada kebahagiaan, tapi itu bisa membuat sebuah pertentangan, sebuah permusuhan yang terjadi. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah berdoa untuk kesejahteraan, kemuliaan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, di sini sekarang musim-musimnya pandemi, gitu kan. Corona belum beres-beres, sudah hampir 1 tahun lebih, gitu kan. Kemudian bencana di mana-mana, gitu. Udah berapa bulan kemarin itu banjir, malah di luar negeri itu di Yaman, di Aram itu masih hujan gitu, dan sampai di Yaman itu ada banjir juga gitu kan.
Dan beberapa daerah kita juga ada yang longsor, kemudian ada lagi kapal selam yang tenggelam. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan, kemudian dan keselamatan dunia akhirat untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita dan teman-teman kita. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda orang mukmin yang memperoleh Lailatul Qadar. Di sini walaupun tidak ada keterangannya bahwa orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti ini gitu kan, tapi minimal gitu kan ada hal-hal yang dari segi perubahan perilakunya gitu kan, kita bisa melihat mengidentifikasi perubahan perilaku dari setiap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Karena Lailatul Qadarnya misteri, maka hasilnya pun pasti misteri, tapi kita bisa melihat orang-orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Salah satunya yang pertama adalah hatinya lembut gitu kan. Di sini hatinya lembut. Kalau sebelum adanya Lailatul Qadar, sebelum adanya bulan Ramadan, hatinya itu keras. Mungkin saja setiap hari kita selalu berburuk sangka pada orang lain, sehingga hati kita itu menjadi istilahnya gelap gitu kan. Itu kan jauh dari hidayah, misalkan seperti itu ya. Karena kita terlalu meninggalkan hal-hal yang positif gitu kan. Sering meninggalkan hal yang positif, kemudian ketika bulan Ramadan kita sering membaca Quran, sering beribadah, sering sholat wajib, sering berjamaah, gitu kan, tarawih, baca dan lain-lainnya, sehingga hati kita pun berubah, gitu kan, menjadi lembut. Gitu. Nah, salah satunya ini mungkin saja faktor dari berpuasa, karena ketika kita berpuasa, mudah-mudahan hati kita itu menjadi lembut. Gitu. Nah, setelah itu, kalau hatinya lembut, maka ada ketenangan yang ada di dalam diri kita. Kita selalu husnuzon, bukan berbaik sangka pada teman-teman kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mudah menangis. Di sini tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mudah menangis. Bukan berarti bahasa Sunda itu epes gitu. Nah, mudah menangis di sini itu ketika kita mempunyai dosa itu langsung melakukan istighfar, astagfirullahaladzim, ternyata saya ini telah melakukan dosa, sehingga ataupun ketika kita melihat orang yang terkena musibah ataupun kita merasa iba gitu, ingin membantu mereka yang terkena musibah gitu kan. Ataupun ketika kita melihat orang-orang yang tidak mampu di sekitaran kita, itu merasa ya Allah, ternyata kita itu belum bisa berbuat baik terhadap tetangga sendiri. Masih ada orang yang itu sama. Kita merasa terus-terusan ingin menangis karena melihat hal-hal yang itu semua. Kemudian yang ketiga adalah menyesali dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, otomatis kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, mudah-mudahan kita itu bisa menyesali dosa-dosa yang lalu. Karena seperti yang dikatakan di hadis yang tadi, barang siapa yang melakukan sholat Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah berlalu. Nah, mudah-mudahan dengan hal itu kita dengan menyesali dosa-dosa yang lalu, kita bisa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat adalah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis ketika kita mempunyai hati bersih, maka kita itu akan menjadi seorang yang malu dalam artian dalam agama gitu, malunya gitu kan, malu. Kemudian lalai karena telah lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima adalah rindu kepada Rasulullah SAW. Orang yang bersih, orang yang sering beribadah, itu pasti akan ada kerinduan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah keterangan dikatakan, man ahabba syai'an fa'aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia itu akan sering-sering menyebutnya gitu kan. Nah, kalau kita rindu kepada Rasulullah SAW, kita itu akan sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Saking rindunya gitu kan. Ya, jangankan kita rindu kepada Rasul gitu kan, kepada teman atau kepada orang terdekat pun ketika rindu kita selalu menyebut-nyebutnya gitu kan. Kemudian yang keenam adalah senantiasa merasa lapang dan tenang gitu kan. Nah, ketika kita sebelum bulan puasa, kita itu selalu pemarah gitu kan. Muka kita itu pikasinan kata orang Sunda itu. Jadi takut gitu ketika ada yang melihat gitu. Nah, ketika
Allah sudah memberikan bonus reward Lailatul Qadar kepada kita, sehingga kita itu bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan emosi kita yang dulunya pemarah. Nah, ketika ada masalah, biasanya ketika ada masalah itu langsung tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan Lailatul Qadar, kita itu bisa memanage masalah kita. Tidak serta-merta masalah itu harus diselesaikan dengan otot, gitu kan. Sehingga kita itu ketika ada masalah langsung berantem, gitu kan. Tapi ketika ada masalah, kita gunakan otak kita, gitu kan. Bagaimana caranya kita berdamai dengan baik pada orang-orang yang mempunyai masalah dengan kita. Kemudian yang ketujuh adalah rajin ibadah dan amal solehnya. Ini jangan sampai ketika kita sudah beres puasa, sudah beres Lailatul Qadar, sudah beres Lebaran, dan amalan baiknya itu hanya pas ketika bulan Ramadan saja. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, amalan-amalannya itu akan lebih baik lagi dan lebih rajin lagi. Yang dulunya hanya sholat maghrib bisa subuh, sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah Ramadan, setelah mendapatkan Lailatul Qadar, jadi setiap hari ke masjid, zuhur asarnya pun yang 5 waktu itu kita berjamaah di masjid, karena pahala dari berjamaah itu 20 derajat gitu kan. Lebih dari kalau yang pertama itu yang sendiri itu hanya sedikit pahalanya, kalau yang berjamaah itu 20 derajat. Itu kan pahala bagi orang-orang yang berjamaah. Kemudian kalau kita melakukan sholat berjamaah, amalannya pun seperti kita membeli barang, atau seperti kita membeli buah-buahan di dalam karung gitu kan. Maka amal kita itu langsung sekarung itu langsung dikilo, langsung ditimbang gitu kan, tanpa dilihat dulu. Tapi kalau kita sholat hanya sendirian gitu kan, hanya sendiri di rumah, maka amal kita itu hanya diambil-ambil yang bagus-bagusnya saja. Beda dengan yang berjamaah. Kalau yang berjamaah ketika ada orang yang berjamaah banyak gitu kan, maka kata Allah, sok silakan ambil semuanya saja gitu kan. Berarti kalau kita lalai ketika lupa ketika sholat berjamaah, maka akan ditolong oleh yang lainnya. Itu maka kita harus selalu melakukan sholat berjamaah di masjid. Kemudian rindu berjumpa dengan Allah. Nah, orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka akan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ketika itu dalam keterangan juga dijelaskan bahwa Rasul itu selalu mengingat kematian. Kita juga mudah-mudahan kita selalu beringat-ingat kematian, selalu mengingat Allah, itu kan. Apalagi ketika orang yang berpuasa itu akan diberikan 2 pahala gitu kan. Yaitu yang pertama ketika berbuka puasa, kemudian yang kedua adalah ketika indal liqa'i rabbih, yaitu ketika kita sudah meninggal, kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa kami sampaikan berdua. Bukan berarti ini sudah benar gitu kan, tapi ini sesuai dengan apa yang saya ketahui dengan kapasitas keilmuan saya gitu kan. Bukan mutlak 100% benar, tapi masih banyak lagi ilmu-ilmu tentang hal itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami berdua dalam berucap, mudah-mudahan kita bisa memaafkan hal itu. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rifal dan Ibu Nia yang sudah memaparkan tentang keutamaan dari malam Lailatul Qadar ya. Alhamdulillah, Ibu juga menyimak dan banyak sekali ilmu yang didapat ya dari penjelasan Bapak Ibu dari tim MGM PPAI. Baiklah anak-anakku, Ibu juga ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya yang telah mengikuti Zoom kita hari ini. Tadi sudah Ibu sampaikan tugas-tugasnya apa yang mesti dikerjakan. Silakan bisa mulai mengisi data hadirnya dan buku agenda Ramadannya sudah disiapkan ya materi oleh wali kelasnya masing-masing. Sekali lagi Ibu berpesan jaga kesehatan selama kalian berada di rumah. Kemudian juga mohon maaf hebatin ya, kita mau Lebaran insya Allah minggu depan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kemudian kalian di rumah juga tetap semangat ya, belajar dari rumahnya, nanti dilanjutkan lagi setelah Lebaran. Tetap semangat dan tidak melakukan aktivitas yang
tidak perlu ya, kalau menurut Ibu tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, apabila kamu berada di luar juga itu akan selalu Ibu ingatkan pada kalian semua. Sekali lagi terima kasih ya. Untuk hari ini kita cukupkan ya, Pak Rival, Ibu Mia, dan alhamdulillah hari ini ada teknisi yang mendampingi kegiatan kita di pagi hari ini menuju siang dengan Teh Ica. Terima kasih juga Teh Ica. Alhamdulillah sudah hadir tadi 87 ya, terakhirnya 87 orang dari kelas 10 MM1 2, kemudian 10 TKJ, 11 MM1, 11 MM2 dan 11 TKJ. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu pamit, kita ketemu lagi di acara yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih, Pak. Kita ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pesantren kita sudah berakhir hari ini ya. Ditunggu bagi yang belum mengumumkan tugas-tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.